Baik, selamat pagi semuanya. Sehat selalu ya. Tetap menjaga kesehatan. Masih di channel yang sama, kita masih PJJ. Nah, untuk selanjutnya, pemeliharaan mesin sepeda motor. Dalam hal ini, untuk pertemuan yang keempat, kita ambil dengan sistem bahan bakar. Nah, untuk pembahasan sistem bahan bakar ini udah tidak asing lagi buat kita semua, bahwa bahan bakar itu memang penting pada kendaraan, seperti itu. Nah, seterusnya kita lihat yuk. Mari biar kita fokus, kita konsentrasi pada materi sistem bahan bakar. Duduk yang tenang, siapin air minumnya sama cemilannya. Yuk kita lanjut ke sistem bahan bakar. Pada sistem bahan bakar, yang paling kita sering komponen-komponennya yaitu ada tangki. Terbagi dua pada sistem bahan bakar ini. Yang pertama itu sistem bahan bakar bensin, yaitu sistem bahan bakar bensin ini yang menggunakan ada tipe karburator sama tipe fuel injeksi. Pada bahan bakar sepeda motor berada di dalam tangki. Nah, tangki inilah yang memiliki material terbuat dari plat besi atau aluminium. Nah, untuk keperluannya yaitu balap atau racing menggunakan resin untuk mendapatkan bobot lebih ringan. Nah, itu kalau menggunakan beberapa komponen dasarnya. Nah, untuk tipe sistem bahan bakar tipe karburator, nah pada tipe karburator ini berdasarkan gravitasi, bahan bakar akan langsung turun, kemudian ke karburator. Nah, hal inilah yang biasanya terjadi pada sistem karburator itu banjir. Karena apa? Karena adanya sistem gravitasi. Tapi bukan karena banjir ya. Kalau banjir itu kemungkinan ada beberapa komponen pada karburator itu sudah mulai aus atau penyetelannya tidak tepat. Seperti itu. Intinya bahwa adalah sistem yang digunakan pada tipe karburator yaitu menggunakan sistem gravitasi. Nah, kecuali bahan bakarnya tangkinya ada di bawah nih kayak mobil, dia masih pakai karburator kayak mobil yang tahun lama. Nah, itu harus ada alat bantu yaitu pompa. Kalau motor kayaknya jarang karena memang tangkinya tuh selalu ada di atas, karburatornya di bawah, seperti itu. Jadi untuk tipe karburator seperti ini ya bentuknya ya. Oke. Sebelum saya lanjut, tolong diperhatiin video ini karena nanti di bagian modul tidak ada lagi pembacaan modul, tapi langsung ke soal. Materinya ada di sini, biar kalian bisa membaca, saling mendengarkan. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Untuk tipe yang kedua, yaitu tipe full injeksi. Nah, tipe full injeksi ini, untuk memindahkan bahan bakar, sudah menggunakan pompa bahan bakar, atau yang kita sering kenal itu fuel pump. Keuntungannya untuk posisi tangkinya bisa menyesuaikan. Nah, jadi kalau sistem injeksi ini bebas tuh naruh tangkinya, mau lebih rendah dari throttle body di bawahnya atau ada di depan, di belakang. Nggak selamanya untuk tipe fuel injeksi ini kayak karburator harus lebih tinggi dari posisi karburator. Paham ya untuk sampai di sini? Yaitu untuk tangki bahan bakarnya ada tipe karburator, ada tipe fuel injeksi. Bedanya karburator dengan sistem gravitasi, kalau injeksi itu dengan pompa atau dengan yang sering kita kenal itu fuel pump. Oke, beranjak dari posisi yang tadi saya jelaskan, ini dia. Kalau yang dari karburator, menggunakan karburator ya seperti contohnya kayak R15 tuh di sebelahnya, tapi R15 pakai injeksi ya, bukan karburator, maksudnya posisinya di atas. Kalau yang injeksi itu bisa bebas, naruhnya mau di atas kayak
mau di bawah kek atau di mana-mana seperti itu. Yang penting masih di satu unit kendaraan. Tangki bahan bakar merupakan komponen tempat penyimpanan bahan bakar yang digunakan sebagai bahan bakar yang digunakan pada kendaraan. Kapasitas, bentuk, nah lokasi di kendaraan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Fungsi dari tangki bahan bakar adalah menyimpan bahan bakar dengan aman. Itu dia fungsi utamanya, untuk penyimpanan bahan bakar dengan aman. Nah, kalau dia ada di bawah, depan, atau di atas seperti R15 ini, ya harus dipikirkan dengan keamanannya. Dan si tangki ini tidak boleh memiliki bahan material itu mudah terbakar. Terus tidak ada kebocoran dan menyalurkan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan. Ini posisi untuk tangki bahan bakar. Nah, kalau kalian pahami tangki bahan bakar kalian, mau jenis karburator, mau jenis fuel injeksi, ini pasti ada namanya filler tube. Nah, filler tube ini biasanya kalau kita mengisi bahan bakar itu, Bang, di pom bensin nih ya, yang seringan ya, Bang, sampai full. Sampai fullnya di mana? Sampai fullnya itu biasanya bukan garis yang ada tuh, biasanya ada garis di posisi tengah untuk penyangga ketika ada alat pengisi bahan bakar dari pom bensin itu tidak masuk. Biasanya kalau kita ngisi full tuh sampai ujung-ujungnya. Nah, ini kita harus perhatiin. Apa sih filler tube itu? Filler tube adalah sebuah tabung yang dipasang pada lubang pengisian tangki. Nah, lubang pengisian ini untuk mencegah kelebihan bahan bakar yang masuk pada tangki bahan bakar. Filler tube dibuat berdasarkan karakteristik dari bahan bakar, di mana jumlah bahan bakar akan berubah ketika terpapar sinar matahari atau kena panas, atau tergantung pada suhu lingkungan. Nah, jangan salah paham ya, untuk filler tube ini ternyata ada fungsinya gitu loh. Seperti apa? Kita bisa melihat gambar di bawahnya tuh. Itu ada tanpa filler dan dengan filler. Kalau tanpa filler, ketika dia kena sinar matahari atau suhu panas, kan bahan bakar itu akan menguap, akan meninggi. Nah, tanpa filler akan bececeran keluar. Nah, dengan filler, enggak. Karena di posisi meninggi, ada filler tube, nah itu dijaga. Nah, jadi setelah mengenal filler tube, besok-besok ketika mau ngisi fuel atau bahan bakar dengan full, tidak boleh melebihi dari batas tangki ya, bukan filler tube. Tapi filler tube itu hanya menyalurkan, seperti itu. Oke, lanjut. Yang kita suka pegang-pegang saat ngisi bahan bakar, bahkan suka ada yang kehilangan, yaitu tutup tangki. Seberapa pentingkah tutup tangki? Yang pertama, untuk menutup agar air yang di luar tidak masuk ke dalam. Contohnya saat hujan, atau kita saat mencuci di steam ya, ini sangat berguna banget. Dan debu masuk ke dalam tangki. Begitu pentingnya si tutup tangki ini. Terus apa lagi? Menjaga agar bahan bakar tidak tumpah meski sepeda motor terjatuh. Oke, kita perhatiin ya. Di sini saat bekerjanya fungsi tutup tangki. Karena fungsi tutup tangki itu memiliki lubang udara. Fungsinya apa sih lubang udara itu? Pertama, ketika bahan bakar ini panas atau bahan bakarnya karena kita jalan jauh, lama-lama kan bensinnya berkurang, otomatis terjadi kevakuman pada tangki. Nah, biar tidak terjadi vakum, makanya ada lubang pernapasan sehingga udara dari luar masuk. Nah, saat udara luar dari masuk, ini dalam kategori lubang pernapasan ya, bukannya lubang tangki. Kalau lubang tangki mah kita cabut seperti itu. Tapi ini enggak. Lubang pernapasan itu bentuknya kecil. Nah, terus yang kedua, ketika tekanan tangki ini meningkat, motor udah lama naik, lama-lama suhunya panas, akhirnya bahan bakarnya naik, otomatis suhu yang terjadi di tangki ini akan naik, bahan bakarnya sekali lagi naik. Nah, kan dia terjadi tekanan udara. Nah, untuk menghindari ledakan atau terjadi ada yang tidak diinginkan, makanya lubang pernapasan ini berfungsi itu.
membuang udara, dan memberikan udara. Seperti itu. Paham ya? Oke, lanjut. Apa sih yang tadi yang terjadi pada tutup tangki? Nah, di sini ada filter dan check valve. Nah, strukturnya ada filter dan katup check. Cara kerja tutup tangki, yang pertama check valve dan check valve. Nah, ini salah satu contohnya tangki bahan bakar, kita sampingkan gambarnya ya. Nah, ini saluran yang menuju ke tangki. Jadi ada check valve. Cara kerja check valve yaitu ketika tutup tangki dalam keadaan normal atau tegak karena check valve dalam keadaan bebas. Check valve terbuka untuk menghubungkan udara di dalam tangki ketika udara luar dan menjaga tekanan di dalam tangki tetap stabil. Kayak tadi contoh yang sebelumnya nih. Nah, untuk bermain ini tadi kan ada beberapa tuh fungsinya, menjaga agar bahan bakar tidak tumpah. Nah, ternyata ini kuncinya. Kenapa tidak tumpah? Ada check valve-nya. Bola kecil ketika memang biar saat motor jatuh atau miring tidak tumpah dari tutup tangki, maka bola ini akan menutup. Tapi ketika motor tegak, udara ini akan bersirkulasi baik untuk menstabilkan tekanan dalam tangki atau memberikan udaranya ketika kondisinya tadi tuh kondisinya itu sedang menguap atau dia sedang bertekanan atau tidak bertekanan vakum, makanya butuh udara dari luar. Lanjut ya. Untuk bahan bakar minyak. Nah, sebenarnya kalau kita bilang tuh bensin, segala macam itu udah merek ya sebenarnya ya. Bahan bakar memiliki beberapa jenis yang digunakan untuk kendaraan. Di antaranya ada isinya nih, berisikan racun dan mudah terbakar. Untuk itu harus berhati-hati. Bahan bakar untuk sepeda motor adalah bensin yang mengandung hidrokarbon. Nah, karakternya bagaimana sih bahan bakar yang bisa digunakan pada kendaraan? Pertama, mudah menguap pada temperatur normal. Yang kedua, tidak berwarna, tembus pandang, dan berbau. Memiliki titik nyala yang rendah, yaitu min 10 sampai min 15 derajat Celcius. Menghasilkan jumlah panas yang besar, sedikit meninggalkan karbon setelah dibakar. Oke. Pertama, mudah menguap pada temperatur normal. Maksudnya apa sih? Bahan bakar ini harus bisa menguap pada temperatur normal. Kenapa? Karena pada sistem bahan bakar kendaraan, ketika kondisinya tidak normal atau normal, maka mudah dibakar bahan bakarnya nih. Sehingganya motor mudah dinyalakan. Ini dari bahan bakar. Terus tidak berwarna dan tembus pandang. Maksudnya tidak berwarna ini kan nanti hati-hati ya. Ketika kamu di pom bensin kan ketika ngisi beberapa bahan bakar kan ada warna-warnanya tuh. Tapi di sini tidak berwarna itu bukan masalah, itu maksud berwarnanya keruh. Nah, makanya di sini dijelaskan tidak berwarna, tembus pandang dan berbau. Oke, kalau kecampuran air kan biasanya itu tidak tembus pandang. Jadi berwarna tapi tidak tembus pandang. Terus yang kedua, memiliki titik nyala yang rendah. Minus 90 sampai minus 15 derajat Celcius. Jadi kalau suhunya lagi minus 10 masih bisa dinyalakan. Seperti itu. Jadi tadi itu di kalimat yang pertama mudah menguap pada temperatur normal. Namanya sampai minus 10. Temperatur normal itu 20 ya, suhu ruangan ya. Oke. Selanjutnya menghasilkan jumlah panas yang besar. Nah, inilah yang dibutuhkan. Jangan sampai nanti panasnya kecil. Seperti itu. Makanya tidak memenuhi karakter dari bahan bakar. Selanjutnya sedikit meninggalkan karbon setelah dibakar. Jadi, mohon maaf nih, kalau kamu zaman dahulu ya, bukan zaman bala ya. Zaman dahulu waktu orang tua kamu menggunakan minyak tanah tuh yang sering. Nah, kalau itu biasanya pada kompor minyak itu terdapat itu tuh jelaga-jelaga.
karbon. Ini kelihatan sama sekali. Karena karbon ini si minyak ini, minyak tanah ini banyak mengandung karbon. Paham ya? Sehingga banyak di logo, banyak segala macam itu. Oke, selanjutnya proses pembuatan bahan bakar minyak. Pak, prosesnya seperti apa? Kita bisa lihat bersama di sini, yaitu dengan pemanasan 350 derajat Celcius, otomatis terjadi penguapan. Nah, penguapan yang pertama, yang pertama di ujung tuh, cool sampai 25 derajat Celcius itu bottle gas. Jadi sampai low boiling point, very volatile, flows acid, ignitus Ashley. Nah, bisa dibaca ya. Mohon maaf, saya bukan orang Inggris yang pasti. Jadi bahasa saya kurang-kurang nih. Terus yang selanjutnya gasolin. Nah, gasolin ini contohnya kayak premium, biopremium, pertamax, biopertamax, pertamax plus. Nah, kalau dari kategori pembuatan, Pak, namanya sama aja dong kalau kayak gini. Antara premium, pertamax, sama pertamax plus. Nah, kita lihat apa sih yang bikin membedakan antara premium, pertamax, sama pertamax plus. Sedangkan prosesnya itu dia di satu titik yang sama. Fuel for cars. Jatuhnya di gasolin. Nah, gasolin inilah yang keluarnya itu jadi premium, biopremium, pertamax, biopertamax, sama pertamax plus. Yang membedakannya, sok kita lihat. Nah, nilai oktan. Sering dong kamu dengar, bahkan kamu anak-anak yang suka pakai motor itu, woi oktannya berapa, oktannya gini. Sampai akhirnya ada benda atau kayak model obat itu untuk menambah oktan. Oktan apa sih singkatannya? Research Octane Number. Adalah standar pengukuran dari daya tahan bahan bakar terhadap knocking, detonasi. Oktan rendah, engine mudah knocking. Oktan tinggi, tidak mudah knocking. Pengaruh rasio kompresi mesin pada pemilihan bensin. Jadi nanti oktan ini bisa ditentukan, makanya oktan berapa sih buat motor saya, itu melihat dari rasio kompresi. Oke. Baik, lanjut. Terkait dengan oktan, tadi itu, Pak, motor saya cocoknya pakai bahan bakar apa? Oktannya berapa sih? Seperti itu kan ya. Oke, kita lihat. Pertamina Premium. Premium itu memiliki RON atau nilai oktannya 88. Ini untuk kompresi 7-9 banding 1 kompresinya. Terus Pertalite 90 oktannya. Ini untuk kompresinya 9-10 banding 1. Terus Pertamina Pertamax 92, ini oktannya 92 nih, yaitu 10 sampai 11 banding 1. Pertamax Plus untuk yang kompresinya, Pertamax Plus ini memiliki oktannya 95, luar biasa nih. Ini untuk kompresi rasionya 11 sampai 12 banding 1. Terus Shell Super 92 oktannya sama 11 sampai 12 banding 1. Terus Performance total ya, dari total 92 itu oktannya 10 banding 12, 10 sampai 12 banding 1. Terus Perform 95, oktannya 95, 10 banding 10 sampai 11 sampai 12 banding 1. Nah, otomatis kalau saya contohin motor R25 sama MX King ini 11,6 banding 1, dia menggunakan bahan bakar apa? Bisa P-Power, bisa juga apa? Pertamax Plus yang cocok. Pak, kalau pakai premium bisa. Cuma apa? Kompresi rasionya tidak nyanggup, makanya terjadi knocking. Bunyi kasar. Itu. Biar halus ya oktannya tinggiin. Pertamax Plus atau P-Power yang oktannya itu mampu pada kompresi rasionya 11 sampai 12 banding 1. Karena di sini 11,6 banding 1.
otomatis kamu menggunakan oktan 95, yaitu pada masuk kategori sistem model bahan bakarnya Pertamax Plus atau P-Power. Ya, paham untuk sampai di sini. Pak, kok tadi di gasolin dari prosesnya itu premium, pertalit, pertama plus, bio premium, bio pertama, kan sama Pak. Apa sih Pak yang jadi kok jadi beda nih di sini? Ada yang 88, 90, 92, 95 sampai 95 ya tingginya ya. Sampai 95. Apa sih yang bikin angka ini? Ini dia. Ada zat aditif. Zat aditif digunakan dalam bensin untuk meningkatkan kualitas bensin dan menambah angka oktan yang berfungsi mencegah pembakaran abnormal. Sebagai penambah angka oktan, tritilit, TLL, TEL banyak digunakan saat ini. Dari sudut pandang mengurangi polusi atmosfer, penggunaan timbal tritiliti berkurang dan bensin non timbal. Nah, ini sedang digunakan nih kalau yang TEL ini, atau kita bilang tritiliti ya, tritilit. Bahan bakar pewangi untuk membedakan gasolin dari bahan bakar lain dengan mudah. Tuh, tritilit untuk menambah angka oktan. Nah, tadi jelas ada oktan 88, 92 sampai dengan 95. Ini ada tritilitnya yang berbeda-beda, sehingga tadi prosesnya gasolin sama semua. Untuk membedakannya ada tritilit sama bahan pewangi. Oke, sok kita lihat yuk kandungan aditif dengan minimal oktan 92. Nah, oktan 92 ini memiliki kandungan aditifnya EcoSafe teknologi. Kalau kamu suka ke pom bensin ada tuh EcoSafe tulis-tulisan. Nah, EcoSafe ini terdiri beberapa kandungan, yaitu ada deterjen, yaitu membersihkan bensin bagian dalam sehingga mesin menjadi terpelihara, memenuhi standar WWFC kategori 2, 3, dan 4. Oke, Mas, saat kamu lagi bongkar-bongkar, biasanya suka bersihin tangan kan pakai bensin kan? Nah itu, bahwa ada campuran deterjennya. Apalagi yang menggunakan oktan 92 tuh, kayak pertama. Pas cuci tangan, seger banget, langsung bersih. Karena deterjennya tinggi. Terus, corrosion inhibitor, yaitu pelindung anti karat, anti korosi pada bagian dinding tangki. Nah, jadi kamu bisa memperhatikan ini. Kalau kamu makainya bahan bakar yang dengan kandungan oktan 92, otomatis tangkinya bersih. Coba bandingin sama teman kamu, atau sebelumnya kamu menggunakan bahan bakar yang lain, lihat tangkinya bagaimana, apakah terjadi korosi atau tidak. Karena EcoSafe teknologi ini ada di oktan 92. Kandungan selanjutnya yaitu demulsifier, yaitu menjaga kemurnian bahan bakar dari campuran air sehingga pembakaran lebih sempurna. Nah, demulsifier ini menjaga kemurnian bahan bakar walaupun ada campuran air, tapi terjaga nih kemurniannya, seperti itu. Nah, ini direkomendasikan untuk kendaraan bensin yang menggunakan teknologi full injeksi. Pak, kalau karburator boleh nggak? Ya boleh aja, tapi dilihat oktannya. Kalau masih bisa pakai oktan rendah, kenapa tidak karburator itu? Karena kan apa? Rasionya beda tadi. Rasio motor kamu banding berapa gitu. Paham ya? Oke, mohon maaf. Selanjutnya langkah penanganan. Saat bahan bakar ini, pertama jangan didekatkan dengan sumber api, pasti. Ventilasi ruang penyimpanan baik. Nah, kali kamu mau nyetok bahan bakar di rumah, atau nih naruh motor di gudang tempat yang tertutup, ini hati-hati karena ventilasinya harus baik. Tadi kan setiap tangki itu punya lubang untuk pernapasan. Nah, ketika dia lagi menguap ternyata ruangnya tertutup, ada bahan bakar atau lagi nyalain lampu, bisa meledak seperti itu. Terus jangan biarkan menetes di bagian motor yang dilapisi cat. Jadi ketika lagi bersihin atau mengambil bahan bakar atau lagi mengisi nih di pom bensin, itu diperhatiin tuh
Jangan sampai nanti menetes di bagian yang dilapisi atau ada catnya. Terus jangan ada pada plastik, netes pada plastik sama karet. Biasanya di tutup tangki itu kan suka dilapisin tuh, biar tutup tangkinya, biar tangkinya aman. Biasanya pabrikan sudah melapisi karet, biar karetnya dulu yang kehajar ketika bahan bakarnya berlebihan. Terus tertutup, tidak di bawah sinar matahari banget, suhunya 10 derajat di bawah suhu luar, menggunakan kemasan botol kaca di dalam ruangan kalau menyimpan, dan kaleng. Tidak direkomendasikan menaruh bahan bakar itu pada kemasan jerigen plastik untuk bensin. Oke, kayaknya udah puas dari mulain sistem bahan bakar, penyimpanannya dari tangki, terus turun ke bawah ke karburator yang menggunakan karburator, ke injektor pada sistem injeksi, terus atribut-atribut yang ada di tangki, mulai dari tutupnya, oktannya yang seperti apa, sampai dengan tahu oktan ini untuk jenis motor dengan oktan tinggi seperti apa, karena nanti ada knocking kalau salah penggunaan bahan bakar, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini yang keempat cukup sampai di sini, agar dipahami, karena nanti untuk di modul hanya ada soal dan POM untuk pengisian soal. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Sehat semuanya, dijaga kesehatannya. Salam buat orang tua kalian yang ada di rumah. SMK bisa, SMK bisa hebat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.